Jauh lagi Mas? Kurang lebih sih udah lumayan dekat sih. Dari depan kok udah kelihatan. Itu nggak ada masalah lagi. Ya, terus saya pingin mati mungkin ya karena nggak mau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa, menebar rasa. Perjalanan kali ini kita berada di Kota Serang, tepatnya di Kecamatan Walangtaka, Serang. 2 hari yang lalu saya mendapatkan informasi dari salah seorang warga bahwa ada seorang lansia yang tinggal di sebuah hutan bambu dan menempati sebuah gubuk. Kita coba datangi, kita gali siapa beliau ini sebenarnya. Di sini kami diinformasikan oleh salah seorang warga. Nanti kita coba bertanya. Kita minta keterangan dulu siapa beliau ini sebenarnya. Yuk, sekitar langsung aja. Kita kan udah janji ya, kita mau mendatangin bapak ini. Jauh nggak dari sini, Mas? Sebenarnya untuk lokasi sih jauh mah nggak Pak ya. Cuma untuk obstacle itu lumayan jalannya. Jadi kita perlu melewati rumpun-rumpun bambu. Jadi si bapak ini tinggal di sini tuh udah dari Januari. Beliau hidup seorang diri, tapi informasi dari warga sekitar, si bapak ini kurang lebih dari bulan Januari telah menempati gubuk ini. Kebetulan saya ketemu bapak itu tuh kemarin malam Pak. Saya langsung informasikan kepada Pak Asri gitu. Tapi kalau mau langsung nengok boleh sih Pak. Oke, ya langsung aja ya. Iya, enakan langsung aja kita langsung jalan. Ya. Jauh lagi Mas? Kurang lebih sih udah lumayan dekat sih. Udah. Dari depan kok udah kelihatan. Jadi ini tempat pembuangan sampah ya? Beliau itu sama ini tinggalnya di tempat kayak gini lah Pak, tempat sampah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak, Bapak lagi tidur? Iya Pak. Oh ya, maaf Pak, bisa bangun sebentar? Boleh. Ya, Pak. Perkenalkan saya Asril Pak. Saya dari Detik Asa, kami relawan. Iya. Nah kebetulan tempo hari saya mendapatkan laporan dari salah seorang warga bahwa ada seorang bapak-bapak tinggal di sebuah gubuk. Iya. Jika Bapak berkenan, Iya. ya saya akan ajak Bapak berbincang-bincang, ngobrol, dan jika Bapak berkenan menceritakan kisah hidupnya, kenapa Bapak sampai di sini. Ya boleh. Bapak bersedia? Bersedia. Bersedia. Oh ya, Bapak tinggal di sini udah berapa lama Pak? Awal Januari bahkan ya untuk ngitung supaya inget banget ya dari Januari ya. Dari Januari. Jadi supaya Memang awalnya Bapak bangun seperti ini bikin sendiri atau bagaimana teman? bikin sendiri tanpa dibantu orang satupun. Jadi ambil bersih-bersih ini bikin gubuk gitu. Iya. Jadi yang pertama-tama sih kalau kehujanan kita bikin Bikin sederhana ya, pakai tenda-tenda biasa ya. Di bawah pohon bambu itu. Oh, di bawah pohon bambu awalnya. Iya. Gitu. Kalau hujan, kalau nggak hujan ya kita ngerjain lagi. Sambil ini kan tadinya kan pohon bambu ini. Oh, ini pohon bambu. Ini pohon bambu. Kemudian Bapak babatnya. buangin, dipilih-pilih gitu. Ini bikin gubuk ini tiangnya cuma satu nih. Semuanya dari pohon bambu ini. Oh, semua dari pohon bambu. Ya. Oh iya, maaf, Bapak dengan Bapak siapa? Saya Pak Yanto. Pak Yanto. Ya. Pak Yanto ya. Jadi teman-teman, tempatnya ini asri.
Iya. Bapak ini cukup nyeni orangnya, seni Bapak orang nih kalau menurut saya ya, karena saya lihat ini cara-cara Bapak menata tempatnya, Bapak ini orang seni ya. Ya, insya Allah kayak gitu. Suka keindahan gitu ya. Ya suka keindahan dan kebersihan. Betul. Dimanapun ada saya pasti bersih. Kalau bikin bagus ya, sebetulnya insya Allah bisa. Ya? Bahan-bahan tuh saya banyak lagi. Saya udah kumpul-kumpul bahan tuh. Ya kalau ada orang ini lemari udah rusak, ambilin sama saya. Karena apa? Nanti pada suatu saat saya perbaiki pasti bisa lebih bagus gitu. Sedangkan sekarang kan kita ngejar tanaman. Gitu. Di sini Bapak mau masak? Gimana? Mau masak? Biasanya saya masak nanti mau maghrib baru masak. Oh, tapi memasak ya? Setelah itu mau masak? Masak. Kita lihat nih dapurnya Bapak, boleh Pak ya? Kita boleh, lihat dapur ya. Soalnya kalau di hutan suka puasa mungkin mati Pak. Iya. Ya. Biasanya Bapak masak apa nih di sini Pak? Ya paling kalau itu yang gampang ya paling itu kan ada pare, makanya ada nanam terong. Ya itu jadi ini di belakang kapan penyimpanan sari minyak. Oh ini tempat penyimpanan. Iya. Benar-benar kreatif loh. Benar-benar kreatif. Jadi semua itu tertata dengan rapi. Ini kawan tuh. Semua tertata dengan rapi. Ini apa? Lengkap di sini semua nih. Tuh ini kawan polybag untuk tanaman. Tuh ini bibit-bibit lagi. Jadi semua penyimpanannya di sini Pak ya, tertutup ya. Tuh ini ada mie teman-teman. Pupuk juga ini tuh pada di kayak gini. Ya. Tadinya kapan waktu kalau timun suri pada buahan taruh di sini dulu. Ya. Jadi kapan nggak pating geletak gitu. Nih minyak. Bapak suka goreng-goreng juga? Suka ya. Kawan tadinya kawan kayak singkong, nanam singkong kalau malam. Kalau di hutan ya Pak ya. Tak mungkin gini perbandingannya ya. Kalau di rumah paling-paling jam 7 jam 8 malam ya udah cukup makan kan. Iya. Kalau di hutan nggak cukup. Nggak cukup ya. Nggak cukup. Kalau malam tuh makan lagi. Lapar, jam 2 gitu ya. jam itu makan lagi, masak lagi. Jadi ya alhamdulillah nggak peduli apa istilah takut nggak ada peduli kayak gitu kan, karena kebutuhan. Kalau nggak kayak gitu ya udah nggak bakalan kuat. Gitu. Oke Pak, kita ngobrol-ngobrol, mungkin kita duduk kali Pak ya. Sekarang kita pindah ke persis di bawah bambu. Bawah bambu. Tadinya ya namanya pohon bambu nggak ada yang bener kan. Padahal kesana kemarin nggak ada yang bener gitu. Makanya ini diberesin, disapuin, malah dipotongin yang perlu. Sedangkan ini kan untuk jaga, untuk bikin pintu karena kambing kan tadinya pada masuk. Makanya yang rubuh-rubuh kayak gini saya biarin sengaja. Kalau Mas Riki ini suka ketemu dengan Bapak? Kalau ketemu dengan Bapak, sebenarnya saya baru dapat info dari Majas ini. Waktu itu Majas ini cerita bahwasannya beliau nempati tempat ini, kita pun baru banget. Nah, setelah itu baru saya konfirmasikan ke Pak Sil. Kita juga turut prihatin dengan kondisi Bapak seperti ini, apalagi minimnya penerangan itu Pak. Bahaya banget. Kita nggak tahu. Sebaliknya Bang, sebaliknya Bapak. Nah, gimana Pak? Kalau saya ya, prinsip saya pribadi ya, kalau pakai lampu, saya tuh takut. Kalau pakai lampu itu saya yang takut. Oh, jadi memang sengaja nih. Sengaja. Jadi prinsip saya lebih baik saya yang tahu duluan daripada saya yang diketahuin orang. Tadinya saya berencana loh Pak mau belikan Bapak lampu tenaga surya, karena saya pikir di sini itu kan gelap. Gelap. Jadi rencana saya mau fasilitasi Bapak dengan lampu tenaga surya. Nah, kalau ada yang bantu kayak gitu sih nggak masalah ya. Soalnya kapan terus terang aja ya Pak ya, saya tuh udah dari dasar tuh nol tanpa ada yang bantu gitu loh. Ini bikin di sini tanpa ada yang bantu. Modal dasar saya terus terang, saya jual mesin pompa air tuh, dikasih dari keponakan, kasih pompa air saya jual. Nah, Pak Yanto, Pak Yanto ini sudah berkeluarga atau sendiri atau bagaimana nih? Kenapa kok sampai hidup menyendiri di hutan ini Pak? Sendiri,
udah pernah berkeluarga, punya anak juga 2. Perempuan semuanya 2-nya, dan yang satu udah ngasih cucu 2, yang satu baru ngasih cucu 1. Jadi Bapak sudah berkeluarga. Maksudnya sudah berpisah Iya. dengan Perempuan, istri. Berpisah apa ini? Saya ditinggal. Saya terus terang ya, saya itu orangnya paling setia sih. Tadinya saya emang bersumpah, saya nggak akan mencerai kamu. Tapi setelah itu dia yang pergi, kan bukan saya yang mencerai kan Pak. Gitu loh. Jadi Bapak ditinggal. Iya, jadi Bapak sebenarnya berasal dari mana Pak? asal kelahiran. Iya, asal kelahiran. Kalau kelahiran tuh Jawa Tengah, Oh, asli Jawa. Jawa. Perkebunan karet Ciseru Cipari. Di Jawa Tengah di daerah mana? Sidarja, pernah dengar? Kurang paham saya orang Jawa. Ya. Kalau Sidarja ke sini lagi Cipari, stasiun itu keretanya, baru di situ masuk ke sana lagi perkebunan Ciseru Cipari namanya. Terus untuk menetapnya dibesarkan di mana Bapak? Kalau dibesarkan, wah kemana-mana saya Pak, makanya nggak ada. Sekolah juga, sekolah dasar mah di kampung ya, itu di tempat kelahiran. ST-nya saya di Kabupaten Cilacap, STM-nya di Jakarta Poncol. Bapak STM? STM 77. Selesai STM? Selesai Bapak pernah STM bekerja? saya ya di situlah Pak. Gimana ceritanya nih? Di Bapak, situlah saya tuh nggak tahu itu ya, makanya saya tuh cari kayak gini. sebentar, Bapak tamat STM tahun berapa? 7. Selesai STM Bapak apa Pak yang Bapak lakukan? Biasa wira swasta sama teman tadinya. Terus tahun 1980 saya tuh memutuskan pergi dari Jakarta. Itu karena apa? Waktu itu ada orang tua di Tasik. Makanya saya pergi ke sana, istilahnya dampingin orang tua lah. Gitu. Semuanya kan pada di Jakarta semuanya. Makanya saya dampingin orang tua dulu, terus terang aja. Kalau cerita yang sebenarnya, saya tuh nggak suka kerja, nggak pingin kerja. Oh, memang nggak pingin kerja. Nggak pingin kerja. Memang nggak pingin di bawah arahan orang tua. Pingin ya. Ini aja saya di Banten, di Bayah itu ya. Kerja aja saya dijebak. 1980 saya ke Tasik. Pindah ke Tasik. Sampai 90. Sampai 90. Kemudian 91 saya ke Jawa lagi ya. Di Ciseru Cipari. Terus 92 saya ke Bayah. Bekerja. Okay. Oh, jadi Bapak mulai di Bayah tahun berapa tadi? 92. Oh, 92 sampai sekarang. Sampai sekarang Bapak di Bayah. Ya. Punya istri juga orang Bayah. Orang Bayah. Kemudian akhirnya setelah Bapak gagal dalam rumah tangga, akhirnya mengembara seperti ini. Iya, di samping satu kapan udah tua ya. Kalau di Bayah tenaga kan udah nggak laku, gitu. Tenaga udah tua tuh nggak laku, gitu. Untuk kerja apa nggak ada. Pak, ini kan Bapak sejauh ini dari Januari Pak ya? Iya. Selama ini saya belum pernah melihat ini anak Bapak ini yang Bapak ceritakan tadi itu belum pernah datang gitu Pak. Iya. Apakah pernah datang ke sini untuk menjenguk? Menanyakan kabar gitu? Itu yang satu, anak yang keduanya itu baru, soalnya kapan dia yang paling dekat sama saya. Gitu. Sama suaminya juga suka kesini, mungkin udah ada 3 kali. Itu anak Bapak yang tinggal dekat di sini? Bukan, yang di Serang. Yang di Serang. Di Kubang Kemiri. Kalau yang di sini kan anaknya masih kecil, mau main ke sini, orang sini kan kebiasaan katanya takut ini. Gitu. Oh, jadi pernah anak Bapak ke sini ya? Ke sini Pak. Oh, suka ke sini. Apalagi mantan gitu ya, mantan istri gitu, mamanya anak-anak. Sama suaminya juga saya biasa kayak gini, makan bisa bareng-bareng. Sini pernah? Sering. Mantan istri Bapak? Mantan istri. Makanya waktu mau nikahin anak saya ya, mau nikahin anak saya yang pertama, kan di rumahnya mamahnya, dia sama dia. Saya duduk bareng kayak gini, sampai kiainya ya Ustadz nanya, itu siapa? Itu bapaknya Putri katanya. Loh kok bisa? Ya bisa Pak, saya bilang gitu. Duduk bareng sama istri, suaminya mama anak-anak gitu. Jadi masih terjalin hubungan? Saya emang nggak punya musuh, jadi saya musuh. nggak baik. Bagus Pak. Baik.
Bagus. Jadi saya nggak punya prinsip bermusuhan sih. Makanya dia sendiri akhirnya ya baiklah, udah kayak keluarga saja. Contohnya ngecas baterai juga, udah biasa ke sana. Gitu. Kayak kemarin ke sini, gimana capek? Ya dibantuin jual. Gitu. Oke, Bapak Pak Hasril, saya kira aja izin pamit dulu. Oh iya, karena masih ada jadwal ketemu lagi. Oke. Terima kasih buat Pak Hasril. Terima kasih ya, udah berikan informasi. Iya, sama-sama. Dari Iya, satu Pak. Pak, satu yang menjadi pertanyaan saya, Pak. Ya. Bapak kan punya anak, Ya. berapa orang tadi? 2. Punya anak 2 orang. Kenapa Bapak nggak tinggal sama anak? Saya tuh pingin nggak ngerepotin anak dan menantu. Prinsipnya itu. Prinsipnya itu satu. Makanya saya ingin membuktikan kalau saya sendiri juga insya Allah masih bisa untuk diri sendiri mah gitu. Tanpa membebani anak atau mantu, saya masih bisa hidup. Prinsip saya gitu. Oke. Tapi kan bukan berarti Bapak tinggal sama anak, bukan berarti merepotkan anak. Ya emang enggak merepotkan. Kayak selama kemarin mau lebaran aja, mantu datang ke sini sampai 2 kali ngerayu saya, Pak pulang lagi ke rumah, nggak bakalan. Jadi prinsip saya gini Pak, makanya kalau sama saya mah hati-hati. Sekali ngomong gitu ya, itu berlaku untuk seumur hidup. Maksudnya? Maksudnya contohnya gini, saya kan keluar dari rumah anak, ya kan? Itu saya balik lagi nggak bakalan mau saya. Itu prinsip saya. Jadi ludah yang sudah dibuang nggak bakalan saya. Nggak mungkin dijilat lagi gitu ya. Kayak bekas istri saya mantan juga. Kan udah cerai baru berapa bulan balik lagi. Gini enggak, saya bilang enggak. Ini sampai 2 kali dia pingin balikan sama saya nggak bilang enggak bisa saya. Berarti memang Bapak tuh pegang prinsipnya seperti ya, itu ya. Ya. Jadi saya ingat tadi kata-kata Bapak bahwa Bapak nggak mau kerja sama orang lain. Meskipun Bapak tamat STM, Bapak bisa bekerja apa aja. Ya, bahkan sudah ditawarkan tapi tidak mau. Nah, itu prinsipnya memang pegang prinsipnya nggak mau kerja bersama orang lain. Jadi sukanya memang hidup mandiri ya, hidup mandiri. Oke. Nah, Pak, Bapak kan tinggal di sini udah kurang lebih 8 bulan ya, dengan segala keterbatasan di sini. Bapak nggak merasa kesepian di sini, Pak? Masalah kesepian gimana? Artinya Bapak hidup sendiri, nggak ada masalah kalau kita kan terus terang aja manusia normal gitu, sama kesepian, merasa kesepian gitu, sama kita prinsipnya terus terang aja ya, malu gak malu orang. Ngasih banyak teman-teman di sini dibayar juga. Terus saya punya teman Randa enggak, saya bilang. Ada yang maksa itu, bahkan dia udah punya anak SMP, enggak, saking maksa-maksanya, saya pingin perawan, saya bilang gitu. Insya Allah saya bilang gitu. Makanya kan jadi berhenti orang nawar-nawarin. Oh gitu ya. Saya kunci kayak gitu aja udah, jadi nggak ada pembicaraan lagi masalah itu. Jadi artinya banyak yang nawarin janda. Iya. Bapak kuncinya pingin perawan. Iya. Biar nggak nyari. Supaya nggak ditawarin lagi. Karena kan satu kan udah istri udah punya beristri, punya anak, sampai pisah gitu kan gimana rasanya. Oke. Makanya kita sekarang prinsip saya ya harus hati-hati lah. Itu aja. Ya, Pak, tinggal di tempat seperti ini, apalagi ini hutan-hutan bambu Pak ya. Saya jujur, saya baru pertama kali ke sini. Saya selalu berimajinasi dengan hutan bambu seperti ini. Saya memikirkan ada hal-hal anehnya gitu Pak di sini Pak. Soalnya bagaimana Pak? Di mana ya ada yang aneh gitu ya, terutama goib-goib gitu, pasti kalau yang baik pasti deketin sama saya. Maksudnya? Contohnya di bambu ini ya. Pertama hari pertama saya sampai nggak bisa tidur. Buka baju keringetan. Kenapa itu? Ya biasa, berarti ada. Ada. Orang ini saya juga, itu kan mana ada sumber air tuh, empang ini. Itu hati-hati kata sumber air apa hidup itu katanya. Jadi di pohon ini, bahkan sebaliknya saya tuh dikasih sesuatu oleh penunggu ini. Oleh pohon ini, bambu segini, ya. Bambu kan ruasnya segini. Ya. Itu ada 5 ruas.
Oh. Ada di. Oh, ada Bapak simpan. Iya. Boleh nanti kita lihat. Iya, boleh. Oke. Lihat jamur segini ya, tapi tinggi segini. Tadinya bahkan kayak haji, sininya putih. Ini merah mengkilap. Itu di situ. Iya. Makanya di mana ada yang hal-hal kayak gitu, pasti sama saya kok ngasih gitu. Terus di mana ada orang apa di sana kayak gini, insya Allah saya bisa tahu. Nah, pernah nggak Bapak melihat penampakan sosok-sosok hal-hal gaib-gaib seperti itu? Di sini, insya Allah ya, saya tuh di sini cuma sekali, itu berupa apa, baterai. Berupa baterai. Baterai itu banyak banget, kecil-kecil. Dari pagar sana sampai pagar sana, baterai kayak gitu, banyak. Baterai kecil itu. Baterai kecil-kecil iya, itu. ngadu kayak gitu, kayak gitu. Terus dari sana ke sana. Sekitar jam 2 malam saya bangun. Kalau saya kapan orangnya gitu, ada kayak itu pasti saya samperin. Ya nggak ada. Kalau kata itu mantan apa suaminya mantan saya, dia juga orang tahu gitu ya. Oh iya, dulu emang kayak gitu sering. Kalau di sini jadi istilahnya setan baterai gitu banyak. Jadi kayak bentuk lampu, bentuk apa. Justru saya seneng. Sebaliknya ada suara, ada apa, saya samperin, saya cari. Gitu. Maka disitulah masalah apa keduniaan kerja gitu. Tadinya kan saya tinggalkan, saya tuker gitu dengan ya itu prinsip pribadi gitulah. Apa yang saya ketahui sekarang. Gitu. Oke. Nah, tadi Bapak bilang Bapak kena santet ya. Gimana Pak ceritanya? Itu saya pernah punya istri orang Bayak. Tapi kan dia jalannya bengkok. Jadi jalan bengkok lah, yang dosa-dosa kayak gitu. Iya. Makanya terpaksa ya saya tinggal pergi. Nah, dia menginginkan saya harus kembali. Pertama-tama mah di santet biasa gitu ya. Santet biasa paling-paling saya cuma panas dingin. Udah gitu nggak ada masalah lagi. Nah, terus saya pingin mati mungkin ya, karena nggak mau pulang, pinginnya dia. Gitu. Pinginnya dia mungkin kalau nggak pulang ya udah lebih baik mati gitu. Akhirnya ya itu, orang ada barang bukti kok Bang. Barang bukti itu pertama datang santetnya itu tembok kayak jebol, bolong. Ya? Itu kayak bolong segini sebesar rokok paling. Gitu. Bunyinya aja sampai kayak tembok dilempar batu besar, datangnya itu. Ada barang buktinya kok. Makanya saya ngomong kayak gitu, ada barang bukti. Makanya kalau ditanyakan orang yang pintar, kayak istilahnya orang pintar lah gitu, pasti tahu persis. Alhamdulillah saya masih dilindungi sama karuhun saya. Gitu. Makanya saya nggak bisa, istilah nggak jadi mati. Orang sekarang sebaliknya Bang. Makanya kalau nggak percaya gitu ya, ada orang pintar, carikan orang pintar yang kata, oh saya bisa menyembuhkan santet, silakan. Saya sembuh, dia mati. Oh ya Pak, dari tadi saya pengen nanya, ini di penghujung acara saya pengen tahu itu kalau ini apa Pak, tasbih atau ada isinya atau apa ini Pak? Ini tasbih mungkin ya, terus terang aja. Harta saya yang lainnya pada hilang, silahkan. Tapi tasbih ini jangan lepas dari saya. Alasannya bukannya tasbih biasa atau bagaimana? Tidak bisa. Ini tasbih saya dapat dari rumah. Makanya saya jadi tahu persis artinya hidup. Artinya hidup ya. Jadinya tanah Jawa sama Arab itu sama. Dibuktikan dari Wali Songo. Songo. Ayo. Songo itu apa? So Arab. Ngo itu Jawa. Makanya nggak bisa Wali Songo tuh disebut Wali 9, Wali Salapan, tetap Wali Songo. Nah ini penerus saya juga mendapatkannya dari arahan kayak gitu, setelah saya dapat kayak gini. Jadi selalu Bapak pakai ya? Saya pakai. Oke, ya. Pak, mudah-mudahan Bapak sehat selalu dan Allah selalu menjaga Bapak di sini. Amin. Ya, tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Ya, sehat-sehat selalu Pak ya. Insya Allah. Insya Allah Pak ya. Pak Punten, ini bukan menghina, bukan apa. Saya ada rezeki sedikit buat beli rokok sebungkus, ya. Nggak banyak. Kalau saya sih terus terang ya itu tadi prinsip itu.
Nggak pernah saya tuh. Iya. Gitu. Nggak pernah istilah minta gitu. Sedikit Pak. Makasih Ya, sama-sama. Yuk. Ya. Ya, teman-teman, nggak banyak orang seperti Bapak Yanto mau hidup bersusah-susah seperti ini, sementara punya anak yang berdasarkan ceritanya cukup mapan. Dan alhamdulillah Bapak Yanto juga punya aset yang cukup di kampung halamannya. Tetapi beliau berbeda. Beliau ini mau hidup dengan segala keterbatasan. Sederhana dulu. Dengan segala Belajar sabar. keterbatasan. Belajar sabar intinya. Tidak banyak yang seperti ini. Nah, kenapanya hanya beliau yang tahu? Ya, baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.